Kalau Allah sudah berikan jalan keluar, itu adalah yang terbaik. Nggak ada jalan keluar yang terbaik kecuali produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syarat utamanya apa? Yattaqillah, kalian bertakwa kepada Allah. Kita harus tunduk dan taat dengan aturan Allah, harus patuh dengan aturan Allah. Kalau itu sudah kalian lakukan, Allah jamin, Allah akan berikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan bicara tentang rezeki, ibadah Allah. Zat yang maha kaya adalah Allah. Zat yang maha kaya adalah Allah. Ar-Razzaq huwallah. Yang ngasih rezeki kita adalah Allah, bukan manusia. Bergantunglah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi, kalau kalian minta kepada Allah. Kalau kalian minta pertolongan, minta dibantu, mintalah kepada Allah. Nabi ngajarin kita seperti itu, supaya hati kita ini punya keterikatan dengan Allah. Ada ta'alluq, ketergantungan kita dengan Allah, kecintaan kita dengan Allah. Kalau itu kita lakukan, mintalah segalanya kepada Allah. Jangan pernah minta kepada manusia, karena hati-hati manusia ini ada dalam genggaman Allah. Hati kita ini ada dalam genggaman Allah. Ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Masya Allah. Yang bolak-balikkan hati adalah Allah. Jadi manakala kita minta kepada Allah, Allah yang bolakkan kita, Allah yang balikkan kita punya hati. Yang dahulu kita nggak mau jadi mau, yang benci jadi senang. Siapa yang menggerakkan? Allah. Saya kasih sebuah contoh ibadah Allah. Kita tahu para aulia Allah, mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang barusan maulidnya kita bacakan. Saya tanya, ada di antara kalian yang bertemu dengan Habib? Ada yang bertemu sama Habib Ali? Ada yang pernah duduk sama Habib Ali? Ada yang pernah duduk di pesantrennya Habib Ali? Mungkin ngimpi pun kita nggak pernah ketemu. Tapi pertanyaannya, kenapa kalian baca maulidnya? Kalau saya tanya, kalian cinta sama Habib Ali? Pasti kalian akan katakan, ya Habib, kami cinta sama Habib Ali. Apa yang sudah kalian lakukan? Kalian ketemu juga enggak? Santri juga enggak? Duduk bersama Habib Ali juga enggak? Tapi kenapa di dalam hati-hati kalian cinta kepada Habib Ali? Itulah Allah. Fayudahu fi qulubil mu'minin al-mahabbah. Allah yang meletakkan di hati-hati kalian, sehingga walaupun kalian tidak bertemu, walaupun kalian tidak bersua, walaupun kalian tidak duduk bersama para aulia Allah, tapi Allah tancapkan di dalam hati kalian al-mahabbah, cinta kepada aulia Allah. Siapa yang meletakkan itu? Allah. Begitu disebut nama Al-Habib Ali, begitu disebut nama Habib Ali Syalillah ya Habib Ali, ada rasa kesenangan, ada rasa bahagia. Walaupun kita nggak pernah bertemu sama Habib Ali, tapi timbul rasa cinta, timbul rasa mahabbah. Kenapa? Allah yang meletakkan di dalam hati-hati kalian agar kalian cinta dengan Al-Habib Ali. Jadi Allah yang menggerakkan. Jadi hakikatnya ibadah Allah, segala sesuatu itu pusatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita hidup ini menyandarkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hidup ini akan menjadi damai, hidup ini akan menjadi tentram. La khaufun alaihim walahum, nggak pernah sedih. Apapun problematik, apapun kesulitan, apapun penyakit yang ada di hadapan kita. Kita sekarang ngadepin corona aja bingung. Ngadepin corona satu virus kecil. Siapa yang memproduksi corona? Allah. Siapa yang menurunkan corona? Allah. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, angkat corona tersebut, bisa nggak? Kehendak Allah Ta'ala. Nah, yang aneh itu justru kita diberikan penyakit, tapi kita jauh sama Allah. Kalian sedang diuji, kalian sudah diturunkan bala oleh Allah, kalian sudah diturunkan musibah oleh Allah. Kalau itu terjadi, bukan makin lari dengan Allah, tapi justru kalian harus dekat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah.
bukan takut dengan virus. Masya Allah, gara-gara corona jadi nggak masuk ke masjid, gara-gara corona jadi nggak hadir majelis taklim, gara-gara corona jadi kita tutup segala majelis-majelis. Kenapa? Takut tertular dan lain sebagainya. Apa ini? Seakan-akan kita tidak punya Allah. Bukan saya berarti melepaskan kalian, yuk jalankan apa yang terjadi. Enggak. Ada proses, ya, ikhtiar bagian daripada kehidupan. Kebersihan diajarkan dalam Islam, ya. Tapi semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu. Sehingga kita ngadepin kehidupan ini, ibadah Allah, nggak bingung. Sebab hidup ini kompasnya ini otak dan hati. Kalau sudah otak dan hatinya bingung, maka perilaku kita akan menjadi orang bingung juga. Jadi sedih semua, jadi bingung. Kenapa? Karena otak dan hati kita bingung. Nah, yang bisa memberikan ketenangan adalah Allah yang bisa memberikan ketenangan. Kita minta kepada Allah. Sebab kalau sudah hati tenang, pikiran tenang, maka perilaku, ucapan, tutur kata, apa yang kita lakukan akan menjadi baik. Sumbernya itu akal dan hati. Manakala hati kalian tenang, pikiran kalian tenang, maka di situ perilaku kalian akan menjadi tenang. Kalau penyakit corona ini kita lepaskan dari hati dan pikiran kita, lepaskan, jangan dihantui, jangan ada rasa takut bahwa itu penyakit. Ya, kita wajib hati-hati, harus, kita wajib ihtiyat, harus, kita wajib bersih, harus, itu kita jalankan. Tapi jangan ditempelkan dalam hati dan pikiran kita, ibadah Allah. Kalau sudah lepas itu semuanya, maka itu tidak akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dan ingat, yang namanya musibah, yang namanya ujian, jangan banyak disebut. Kita ini cerita corona, dimanapun cerita corona, Masya Allah. Di pasar ngomong corona, ya, di jalan ngomong corona, di majelis ngomong corona, di TV kita buka semua yang dibahas corona. Jadi benar orang-orang itu ditakutin dengan corona, ditakutin sama corona, sampai kebiasaan kita yang biasa kita jalankan gara-gara penyakit corona kita tinggalin, saudara. Masya Allah. Kita biasanya kalau ketemu dengan saudara bersalaman, kan begitu? Salaman. Ini ada hikmahnya, ini ajaran dari Nabi. Siapa orang mukmin? Dua orang mukmin yang bertemu, kemudian yatasafahani, kemudian mereka bersalaman. Ketika dia bersalaman dan dia belum lepaskan salamannya, maka di situ Allah gugurkan segala dosa-dosanya. Enak salamannya kumaha dikit. Benar enggak? Ya beb, salamannya teh, Masya Allah. Lalu kamu itu takdir. Kalau enggak, bil-gulub. Masya Allah. Takut sama corona. Kan begitu, takut sama corona. Masya Allah. Memutuskan tali silaturahmi yang mestinya kita silaturahmi sama orang tua. Nggak berani, kenapa? Corona, Habib. Masya Allah. Sampai-sampai saya mendapatkan berita dari salah satu santri saya, ya, orang tuanya meninggal, nggak datang anaknya. Kenapa? Takut corona. Masya Allah. Apa ini? Ini orang yang tidak menyandarkan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita sudah ikhtiar, selama kita sudah usaha, serahkan kepada Allah. Hidup dan mati kita di tangan Allah, bukan corona. Itu yang harus kalian yakinkan. Penyakit itu adalah ta'addadatil asbab. Penyakit itu adalah rangkaian daripada sebab musabab menuju kematian. Tapi tidak semua penyakit. Itu hanya proses saja. Yang namanya kematian cuma satu. Yang menentukan kematian adalah Allah. Terkadang orang sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, justru yang sehat seger bugar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu fakta. Orang tua kita Masya Allah sudah di kasur, umurnya sudah 80-90 tahun nggak mati-mati, Masya Allah. Yang muda, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Itu kita ditunjukkan sama Allah bahwasanya bukan harus yang tua mati dulu, enggak. Banyak penyakit-penyakit belum tentu. Semua ketetapan ada di tangan Allah. Yang penting kita jangan nantang dengan penyakit. Pakai jalan yang benar. Di sini ada ikhtiar, di sini ada usaha, dan di sini pun ada doa.